Pemirsa, kenangan terakhir Paus ke Indonesia terjadi saat tahun lalu, di mana pemimpin gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saat itu kedatangan Paus disambut Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Ya, saat itu kita bisa lihat di layar kaca Anda nih pemirsa, Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggunakan pesawat komersil dari maskapai Alitalia. Turun dari pesawat, Paus menggunakan kursi roda dan langsung disambut oleh sejumlah pihak. Pemerintah diwakili saat itu ya, Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Ini pada bulan September 2024. Disambut Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas saat itu hingga perwakilan Vatikan di Indonesia. Dari bandara, Paus Fransiskus menggunakan kendaraan jenis minibus dan dikawal secara ketat menuju Kedutaan Besar Vatikan Jakarta. Ya, momen bahagia mewarnai kedatangan Paus Fransiskus saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tahun lalu. Dua orang anak yang mengenakan baju adat Jawa dan Papua mendapat cenderamata berupa rosario usai memberikan bunga selamat datang kepada Paus. Mary Lourdes Wicaksono Atmojo yang berasal dari Jakarta Pusat dan Irfan Wael asal Kabupaten Buru Maluku memberikan bunga selamat datang kepada Paus Fransiskus sesaat setelah ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Usai menerima buket bunga, Paus terlihat memberikan cenderamata untuk kedua anak yang masing-masing berusia 6 dan 12 tahun ini. Momen langka ini pun menjadi kebanggaan bagi keduanya yang tidak akan terlupakan. Mereka juga mengaku bahagia mendapat cenderamata berupa rosario yang diberikan langsung oleh pemimpin gereja Katolik sedunia. Kamu juga dikasih sesuatu ya? Itu dikasih apa? Boleh tahu? Apa? Rosario. Oh, rosario. Bawa nggak rosarionya? Simpen ya? Waktu dikasih tahu mau bawa buket bunga buat Paus, gimana perasaannya? Dikasih tahunya hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Terus tadi kan dikasih juga sama Paus ya? Itu apa? Dikasih apa tuh tadi? Itu perasaannya sangat-sangat luar biasa ya, berkat yang tidak bisa terkatakan dengan apapun juga, bahwa anak kami diperkenankan itu. Dan saya sudah punya rencana bahwa kalau saya dapatkan foto close up Irfan dipegang oleh Bapak Paus, maka saya akan pajang di lobi Panti Asuhan Vincentius Putra untuk dikenang selama-lamanya bahwa anak Panti Asuhan Vincentius Putra diberkati oleh Bapak Paus Fransiskus. Paus Fransiskus merupakan paus pertama yang berasal dari benua Amerika. Sosok teladan yang selalu memperhatikan orang miskin, rendah hati, dan simbol kesederhanaan. Terpilih sebagai paus pada 13 Maret 2013. Kita simak bersama profil lengkap Paus Fransiskus. Paus Fransiskus adalah paus pertama dari benua Amerika. Bernama asli Jorge Mario Bergoglio. Ia lahir di Buenos Aires pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik seluruh dunia pada 13 Maret 2013 dan mengambil nama Fransiskus sebagai penghormatan kepada Santo Fransiskus dari Assisi. Sosok teladan yang selalu memperhatikan orang miskin, rendah hati, simbol kesederhanaan dan pembangunan kembali gereja Katolik. Paus Fransiskus merupakan paus ke-266 setelah Paus Benediktus XVI pensiun. Fransiskus memiliki gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires. Ia bergabung di seminari di Villa Devoto dan masuk Serikat Yesus pada 1958. Ia belajar filsafat dan teologi di Faculty of San Miguel hingga mendapat gelar profesor.
Sebelumnya Paus Fransiskus menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires pada periode 1998 hingga 2012 dan diangkat sebagai kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II pada 21 Februari 2001. Dia dikenal sebagai sosok anti-diskriminasi, berkomitmen kuat terhadap keadilan sosial, gemar berdialog antaragama, dan kesetaraan gender. Pemirsa, saat kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia disambut meriah oleh umat Katolik. Seorang ibu dengan 3 anak nekat menerobos barisan pengamanan demi bersalaman langsung dengan Paus Fransiskus saat melintasi Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta. Aksi nekat itu membuahkan hasil, pemirsa, karena ia mendapatkan 3 kalung rosario untuk ketiga buah hatinya. Kedatangan mobil yang membawa Paus Fransiskus di Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat langsung disambut teriakan histeris oleh masyarakat. Sebagian warga bahkan nekat menerobos petugas pengamanan demi bisa bersalaman langsung dengan pemimpin gereja Katolik dunia itu. Meski harus berdesakan sambil menggendong anak-anak, warga tetap berusaha mendekati Paus. Termasuk seorang ibu dengan 3 anak yang nekat menerobos pengamanan demi bersalaman dan meminta berkat dari Paus. Usaha kerasnya pun tak sia-sia. Paus Fransiskus memberikan 3 kalung rosario untuk buah hatinya. Sengaja, Bu? Iya, bawa anak-anak. Bawa anak-anak? Iya. Tadi sempat ketemu, Bu? Sempat. Sempat salaman atau gimana, Bu? Sempat, dan dikasih ini juga. Oh gitu. Iya. Pengalamannya apa nih, Bu, ketika udah dapat itu, Bu? Luar biasa, nggak bisa bilang kata-kata. Nggak pernah bermimpi sih bisa dikasih ini. Oh, gitu. Bersyukur banget. Momen ini terekam saat Paus Fransiskus berangkat ke Masjid Istiqlal untuk menghadiri acara deklarasi antar lintas agama. Setelah acara tersebut, Paus Fransiskus dijadwalkan memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan momen lainnya, pemirsa, tercipta saat seorang bayi berusia 4 bulan mendapat hadiah spesial juga dari Paus Fransiskus. Bayi tersebut diberkati secara langsung oleh Paus Fransiskus. Pemirsa, seperti yang kita saksikan bersama, momen humanis ini terekam kamera. Saat seorang ayah yang menggendong bayi perempuannya menerobos barikade polisi dan pas pamres mendekati Paus Fransiskus. Paus yang melihat keduanya kemudian memberikan tanda salib pada dahi bayi bernama Teresia Wiliana Abong Malun ini sebagai berkat langsung oleh pemimpin tertinggi umat Katolik. Peristiwa humanis ini terjadi di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan Jakarta saat Paus dalam perjalanan menuju ke Istana Negara tahun 2024 lalu. Antusias warga menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia tahun lalu sangat besar. Salah satunya seperti jemaat Katolik yang menunggu di Bundaran HI Jakarta. Suster Maria, seorang jemaat Katolik, menangis haru ketika melihat Paus Fransiskus menyapa warga dari dalam mobil. Dari dalam mobil, Paus yang mengenakan jubah putih tersenyum hangat dan melambaikan tangan kepada masyarakat yang telah menantinya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Hal ini membuat jemaat Katolik yang antusias menunggu rombongan Paus melintas terharu dan menangis. Menunggu kedatangan Bapak Paus Fransiskus pertama yang dalam kami Katolik biasanya disebut Bapak Suci. Ya. Bagaimana perasaan Sister ketika melihat Paus? Perasaan saya pertama itu saya memang senang ya. Saya ingin melompat ke depan tapi dilarang oleh bapak-bapak polisi, katanya nggak boleh lewat di garis kuning ini. Jadi di belakang begitu lewat. Ketika memberikan salaman Viva Padre ya, Viva Padre itu artinya hidup Bapak. Itu ada rasa bangga sekali, bangga, terharu dan
saya bangga dengan Indonesia ya. Maksudnya negara Indonesia negara yang terbesar Muslim di dunia, tapi begitu sukacita menerima pemimpin agama Katolik, pemimpin kami di tempat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita pantau kondisi terkini di Basilika Santo Petrus Vatikan usai wafatnya Paus Fransiskus. Ini di Basilika Santo Petrus Vatikan, pemirsa. Di mana kita lihat bersama warga sudah mulai berkumpul di Basilika Santo Petrus Vatikan. Banyak sekali yang berduka setelah informasi Paus Fransiskus wafat. Kami juga mendengar wisatawan dari Roma langsung bergegas menuju ke Vatikan setelah mendengar informasi duka tersebut. Tak sedikit pemirsa yang kita saksikan ini adalah beberapa warga bukan hanya dari Vatikan dan Italia, tapi juga warga wisatawan yang kebetulan mungkin sedang berlibur, kemudian langsung berkumpul di Basilika Santo Petrus Vatikan. Kita saksikan bersama warga yang sudah mulai berdatangan untuk mengikuti prosesi pemakaman Paus Fransiskus, di mana hingga saat ini kita juga masih menunggu kabar mengenai pemakaman Paus Fransiskus, pemirsa. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo bahwa masa berkabung selama 9 hari. Tadi kita simak bersama, Kardinal Ignatius Suharyo juga meminta setiap paroki Keuskupan Agung Jakarta untuk melakukan misa arwah di parokinya masing-masing di Indonesia. Dan masa berkabung selama 9 hari ini juga sudah diumumkan oleh dari pihak Vatikan, di mana hari ini baik Italia, Vatikan, mereka sedang menjalani masa berkabung, pemirsa. Ya, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Informasi yang kami dapat dari kantor berita Vatikan. Kami tampilkan 2 titik, pemirsa, di layar kaca Anda situasi terkini di Basilika Santo Petrus. Sisi sebelah kiri adalah tayangan dari udara dari atas yang memperlihatkan persiapan lebih dekat ya. Bagaimana dari pihak Vatikan untuk menjelang pemakaman Paus Fransiskus. Sementara sisi sebelah kanan yang Anda saksikan adalah situasi terkini di titik yang berbeda di Basilika Santo Petrus Vatikan, di mana begitu banyak warga yang sedikit demi sedikit mulai memenuhi Basilika Santo Petrus Vatikan. Ya, meninggalnya Paus Fransiskus terjadi sehari setelah ia muncul di lapangan Santo Petrus mengucapkan selamat Paskah kepada ribuan umat Katolik. Di usia 88 tahun dan menderita pneumonia, sakit pneumonia, Paus Fransiskus tidak lelah dan selalu semangat untuk menemui umatnya, menyapa umatnya, dan mengajak semuanya untuk bersatu dan mewujudkan perdamaian dunia. Hingga akhirnya pada Senin 21 April 2025, Kardinal Kevin Joseph Farrell mengumumkan Paus Fransiskus meninggal dunia dengan kesedihan yang mendalam. Ya, Kardinal Farrell menyampaikan bahwa pada pukul 7.35 pagi waktu Vatikan, Uskup Roma Fransiskus kembali ke rumah Bapa. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Kembali dilanjutkan Kardinal Farrell, pemirsa. Paus Fransiskus mengajarkan kita untuk menghayati nilai-nilai Injil dengan kesetiaan, keberanian, dan cinta universal yang lebih luas, terutama cinta kepada yang paling miskin dan terpinggirkan. Ya, kalau kita kembali ingat ya, Paus Fransiskus ini bahkan pada saat September 2024 berkunjung ke Indonesia, beliau juga dalam
kondisi sakit menggunakan kursi roda. Dan terakhir pada 14 Februari lalu, Paus Fransiskus yang berusia 88 tahun lalu itu, maksud kami 88 tahun itu, dibawa ke rumah sakit Gemelli di Roma, pemirsa. Sempat dirawat karena pneumonia di kedua paru-parunya. Paus Fransiskus sempat mengalami kesulitan bernafas selama beberapa hari. Kemudian setelah menjalani perawatan, Paus keluar dari rumah sakit pada 23 Maret. Nah, pada saat keluar dari rumah sakit, berbagai kegiatan, ya Paus tidak menguranginya ya. Meskipun dalam kondisi yang tidak fit, tapi beliau selalu semangat untuk menjalankan ibadah dan menemui jemaatnya. Kenangan Paus juga terjadi saat ke Indonesia tahun lalu. Paus Fransiskus menghadiri dialog lintas agama di Masjid Istiqlal. Iring-iringan Paus dari Kedutaan Besar Vatikan menuju Masjid Istiqlal disambut warga dan umat yang sudah menanti. Bahkan diiringi musik marawis, Paus Fransiskus tiba dan disambut Imam Besar Masjid Istiqlal saat itu yang sekarang Menteri Agama Nasaruddin Umar. Semua orang yang berkehendak baik untuk mengambil tindakan tegas guna menjaga keutuhan lingkungan hidup dan sumber dayanya. Seperti yang kita saksikan bersama pemirsa, Nasaruddin Umar kemudian mendampingi Paus Fransiskus untuk berdialog dengan sejumlah tokoh lintas agama tahun lalu. Bersama tokoh lintas agama, Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar membacakan deklarasi Istiqlal. Diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama Istiqlal 2024. Paus Fransiskus juga melihat langsung terowongan persahabatan ya. Ini sempat ramai juga viral tahun lalu. Terowongan persahabatan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Pemirsa, Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menandatangani deklarasi bersama Istiqlal 2024 untuk peneguhan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. Isinya mengangkat kerukunan, kebersamaan, dan keberagaman. Dan ada momen menarik saat kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal Jakarta yang terjadi antara Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dengan Paus Fransiskus. Nasaruddin Umar terlihat mencium kening Paus. Sebaliknya, Paus Fransiskus mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal saat itu. Momen mengharukan antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar terjadi usai acara dialog bersama tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Nasaruddin Umar mengantar Paus Fransiskus ke halaman Masjid Istiqlal untuk melihat terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral yang berada di seberang jalan. Lantunan rebana marawis turut mengiringi dan menyambut kehadiran Paus Fransiskus saat mengunjungi terowongan silaturahmi. Saat tiba di depan area terowongan silaturahmi, Paus Fransiskus memberikan sambutan hangat, dilanjutkan menandatangani sebuah plakat perdamaian. Selesai kunjungan ke terowongan silaturahmi, ada sesi foto dengan sejumlah tokoh sebelum Paus meninggalkan Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar awalnya saling berjabat tangan. Namun Nasaruddin mencium kening Paus Fransiskus. Tidak hanya sekali, tetapi Nasaruddin 2 kali mencium kepala Paus. Paus pun membalasnya dengan mencium tangan Nasaruddin Umar yang juga dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah momen tersebut, Paus Fransiskus lantas berpamitan meninggalkan Masjid Istiqlal dengan melambaikan tangan ke arah warga untuk melanjutkan rangkaian acara selama berada di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, breaking news akan segera kembali. Tetap bersama kami.